Ustaz, ya, satu lagi Ustaz, ada pertanyaan dari WA jamaah. Ayat ke-103 dan ke-104 ini seringkali dipakai oleh beberapa kelompok untuk mengklaim bahwa merekalah yang memiliki pemahaman yang benar, sedangkan yang lainnya salah. Ayat ini dijadikan justifikasi bahwa selain mereka adalah keliru walaupun sudah banyak melakukan amalan-amalan ibadah. Apakah ini benar, dan jika salah bagaimana meresponnya? Demikian Ustaz. Ya, nah, karena itu ayat ini menjadi cermin buat kita semuanya. Cermin buat kita agar kita melihat apakah kita termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini atau tidak, ya. Jadi ketika kita menerima ayat-ayat semacam ini, maka ayat-ayat semacam ini bukan dipergunakan untuk orang lain, tapi pergunakan buat kita. Ya, itu yang pertama. Sebelum kita mempergunakan buat orang lain, buat kita. Sama seperti sahabat, setiap kali turun ayat-ayat tentang munafik, sahabat bertanya, jangan-jangan pada diri saya ada penyakit nifak, ini ayat turun sama saya. Jadi selalu mereka itu menganggap ayat ini tertuju kepada dirinya. Ini yang pertama. Jadi ta'amul kita dengan Al-Quran caranya semacam itu. Setiap kali kita membaca ayat, waduh kita takut, jangan-jangan ini kenanya ke kita sendiri. Nah itu cara yang pertama semacam itu. Kemudian yang kedua, bahwa bisa jadi memang kita kan khawatir ketika Allah memberikan gambaran semacam ini, kita melihat satu fenomena di mana banyak orang yang mengklaim kebenaran itu hanya pada dirinya, kemudian menganggap yang lain salah. Nah ini yang berbahaya, ya, ini sangat berbahaya. Karena selalu merasa dirinya baik, menganggap dirinya paling soleh, paling tepat, paling sunnah, paling dan seterusnya. Nah, ini yang cukup mengkhawatirkan yang semacam ini. Ya, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, padahal kalau kita mau berkaca kepada para sahabat itu tidak mengklaim dirinya paling baik. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan diri kalian merasa bersih, jangan. Sebab yang paling tahu siapa yang paling bertakwa itu Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan amal kebaikan tapi mereka tawadhu. Ya, mereka tawadhu. Mereka merasa masih banyak yang harus diperbaiki pada diri mereka. Tidak merasa dirinya paling hebat. Nah, ini penyakit sekarang ini itu. Nah, mudah-mudahan kita tidak terkena penyakit itu. Ini penyakit yang berbahaya. Kalau kita merasa diri kita benar lalu kita menganggap orang lain keliru, jangan-jangan masuk dalam ayat ini, ya. Dia merasa sudah bagus. Ini enggak. Tentu ini akhlak atau sikap yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Abu Bakar tadi kita sebutkan orang yang paling bagus imannya, ya. Orang yang paling bagus, paling banyak sedekahnya, paling banyak amalnya, Abu Bakar. Tapi Abu Bakar juga yang mengatakan ketika dia mengeluarkan lidahnya, hadzal ladzi auradani al-mawarid, ini sumber kecelakaan saya di sini. Dia merasa dirinya banyak melakukan dosa dan kesalahan. Apa itu? Ucapannya. Padahal Abu Bakar orang yang paling menjaga ucapannya, tapi tetap saja dia merasa khawatir. Nah ini, dan kita sudah pernah membahas bagaimana ucapan dari Ibnu Abi Malikah ketika mengatakan saya ketemu dengan 30 orang sahabat, rata-rata mereka khawatir pada diri mereka punya penyakit nifak. Coba bayangkan. Jadi mereka amalnya luar biasa, tawadhu, mereka tidak merasa saya paling benar, saya akan pasti masuk surga. Enggak begitu. Ini akhlaknya sahabat. Jadi ini yang mestinya dimiliki. Jangan merasa paling benar dan menganggap orang lain keliru. Yang bisa kita lakukan adalah kita beramal sebaik-baiknya, lalu kita berharap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Jadi mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.